Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami yang terdiri dari saya, Ezra Utasoid, dan kedua teman saya, Nadira Hafiza Harahaf, dan juga Nova CD Simanjuntak, mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Medan, akan memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Resiko Perusahaan pada mata kuliah Audit Internal oleh dosen pengampu Ibu Dr. Deliana SE AK MSI CA. Berikut pokok bahasan yang akan kelompok kami paparkan. Sebagai pengantar dari pembahasan ini, di mana periode pengembangan kerangka ini ditandai dengan skandal bisnis berskala besar dan kegagalan bisnis yang membuat para investor, karyawan perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya mengalami kerugian yang sangat besar. Pada akhirnya, terbitlah undang-undang dan segala ketentuan hukum yang mengatur dan mewajibkan peningkatan tata kelola korporasi atau Enhanced Corporate Governance dan peningkatan IRM. Kebutuhan akan suatu kerangka IRM yang berisi prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar, bahasa yang sama dan arah yang jelas semakin mendesak. Joso percaya bahwa Enterprise Risk Management Integrated Framework ini mengisi kebutuhan tersebut. Sebagai ringkasan eksekutif pada topik IRM meliputi hal-hal berikut. Pertama, ada menyelaraskan risk appetite dan strategi, di mana manajemen mempertimbangkan risk appetite dari entitas dalam mengevaluasi alternatif-alternatif strategis. Dan yang kedua, meningkatkan keputusan-keputusan berkenaan dengan tanggapan terhadap risiko. IRM memberikan pegangan yang tegas untuk mengidentifikasi dan memilih alternatif-alternatif dalam menanggapi risiko, di mana salah satu dari alternatif tersebut ialah menghindari risiko dan menekan risiko. Dan yang ketiga, mengurangi kejutan-kejutan dan kerugian operasional dengan meningkatnya kemampuan mengidentifikasi peristiwa yang secara potensial bisa terjadi dan menyiapkan tanggapan yang diperlukan. Events, risks, opportunities. Events atau peristiwa dapat berdampak negatif atau positif. Apabila event tersebut berdampak negatif akan menimbulkan risiko, namun apabila positif akan berdampak peluang, di mana peluang adalah kemungkinan suatu peristiwa dapat terjadi dan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan. Dari selanjutnya mengenai definisi ERM. ERM berurusan dengan risiko dan peluang yang mempengaruhi penciptaan nilai atau mempertahankan nilai yang sudah diperoleh. Lalu, apakah definisi dari ERM? Enterprise Risk Management adalah proses yang dibuat oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain yang diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko agar masih dalam batas-batas risk appetite untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan-tujuan entitas. Topik berikutnya, mencapai tujuan. Kerangka IRM diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama strategis, ini adalah tujuan tingkat tinggi yang diselaraskan dengan dan untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua operasi, penggunaan sumber daya harus secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga pelaporan, di mana pelaporan atau laporan tersebut dapat dipercaya. Yang keempat ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ada komponen IRM, terbagi atas 8 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama internal environment atau lingkungan internal, di mana lingkungan internal menjadi penentu organisasi dan menjadi dasar sebagaimana risiko dipandang dan diperlakukan oleh orang-orang dalam entitas. Yang kedua, objective setting, penentuan tujuan. Tujuan harus terlebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi yang mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, event identification, identifikasi peristiwa di mana peristiwa-peristiwa internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan entitas harus diidentifikasi. Yang keempat, risk assessment, penilaian risiko. Risiko dianalisis dengan mempertimbangkan berapa kemungkinan terjadinya dan dampaknya sebagai dasar penentuan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Selanjutnya yang kelima, risk response atau tanggapan terhadap risiko. Manajemen memilih cara-cara untuk menanggapi risiko, seperti menghindari, menerima, mengurangi, ataupun membagi risiko.
Yang keenam, control activities, kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur dibuat dan dilaksanakan untuk membantu meyakinkan bahwa tanggapan terhadap resiko dilaksanakan secara efektif. Yang ketujuh, information and communication, informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan dan dikomunikasikan dalam bentuk dan pada waktu yang memungkinkan orang-orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir, monitoring atau pemantauan. Keseluruhan enterprise risk management dipantau dan dimodifikasi jika perlu. Pemantauan dicapai melalui kegiatan manajemen yang terus-menerus dan evaluasi terpisah atau kedua. Hubungan antara tujuan dan komponen. Ada hubungan langsung antara tujuan, yakni apa yang suatu entitas berupaya mencapainya, dengan komponen enterprise risk management, yaitu apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hubungan ini digambarkan dalam matriks 3 dimensi seperti kubus, di mana 4 tujuan yakni strategi, operation, reporting, dan compliance digambarkan di bagian atas kubus berwarna kuning. 8 komponen mulai dari internal environment sampai dengan monitoring digambarkan di bagian depan kubus dalam 8 warna. Unit-unit organisasi seperti subsidiary, business unit, division, and entity level digambarkan di sisi kanan kubus. Gambar ini mencerminkan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada IRM untuk entitas yang bersangkutan secara menyeluruh atau berdasarkan kategori 4 tujuan atau dari 8 komponen atau unit organisasi atau dari sisi yang manapun. Selanjutnya mengenai mencapai tujuan. Kerangka IRM diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama strategis, di mana memiliki tujuan tingkat tinggi yang diselaraskan dengan dan untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua operasi, di mana penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga pelaporan, dapat dipercayanya laporan. Dan yang keempat ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Untuk topik selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Nadira Hafizah Harahap. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan efektivitas. Dalam menentukan efektif tidaknya ERM merupakan pertimbangan berdasarkan penilaian apakah ke-8 komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. Jadi, ke-8 komponen ini juga merupakan kriteria atau ciri ERM yang efektif. Agar komponen ini berfungsi dengan benar, tidak boleh ada kelemahan yang signifikan atau no material weakness, dan resiko harus ditempatkan di dalam risk affected entitas. Selanjutnya, keterbatasan ERM. Meskipun ERM memainkan peranan penting dan memberikan manfaat besar untuk perusahaan, tetap ada keterbatasan tertentu. Keterbatasan juga merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia atau human judgment dalam membuat keputusan bisa salah atau keliru. Keputusan menanggapi risiko dan penentuan sistem dan prosedur pengendalian harus dipertimbangkan relatif costs and benefits. Selanjutnya, IRM meliputi juga pengendalian internal. Pengendalian internal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari IRM. Pengendalian internal didefinisikan dan dijelaskan dalam KOSO berjudul Internal Control Integrated Framework. Framework ini tahan uji, tak lekang oleh waktu, dan menjadi dasar dari ketentuan perundang-undangan dan hukum di negara-negara tertentu. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab. Setiap orang dalam entitas mempunyai tanggung jawab tertentu dalam IRM. Direktur utama atau Chief Executive Officer pada akhirnya bertanggung jawab sebagai pemilik IRM. Seorang pejabat dengan tanggung jawab khusus atas risiko, pejabat di bidang keuangan, auditor internal, dan orang-orang tertentu lainnya yang mempunyai tanggung jawab kunci. Personalia lain bertanggung jawab melaksanakan IRM sesuai dengan petunjuk dan protokol yang telah ditetapkan. Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai peran memimpin dan mengawasi IRM dan memahami serta menyetujui risk affected entitas tersebut. Sejumlah pihak luar seperti pelanggan, vendors, partner bisnis, auditor eksternal, regulator, dan analisis keuangan seringkali memberikan informasi yang bermanfaat dalam melaksanakan IRM. Namun, mereka tidak bertanggung jawab atas berjalannya IRM. Mereka juga bukan pihak-pihak menjadi bagian dari IRM.
Dapat kita lihat gambar di depan diambil dari China Aviation Oil Singapore Corporation Ltd. Perusahaan ini melaksanakan ERM dengan tingkat 3-tier management, yakni Risk Assessment Committee, direksi atas Dewan Komisaris. Yang kedua, Company Risk Meeting di tingkat manajemen, dan yang ketiga, Risk Management Department di tingkat operasional. Dalam penggunaan laporan ini bergantung pada posisi dan peran dari pihak-pihak yang terlibat, seperti yang pertama, Board of Directors atau Dewan Direksi, Dewan Komisaris disingkat Dewan. Dewan harus membahas dengan senior manajemen status ERM dan memberikan masukan dan pandangan yang diperlukan. Yang kedua, senior manajemen. Kajian ini menyarankan agar direktur utama menilai kemampuan ERM. Yang ketiga, personalia lainnya, di mana para manajer dan personalia lain harus ikut memikirkan bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dari sudut pandang framework ini dan membahasnya dengan atasan yang lebih senior untuk merumuskan gagasan yang memperkuat ERM. Yang keempat, regulator, di mana kerangka acuan ini dapat memperkuat pendapat yang dianut oleh berbagai pihak, manajemen risiko perusahaan, termasuk hal-hal yang dapat dilakukan dan hambatan-hambatannya. Yang kelima, professional organization, di mana organisasi profesional termasuk yang menerbitkan aturan dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai manajemen keuangan, auditing, dan topik terkait lainnya. Dapat mempertimbangkan standar dan petunjuk ERM. Yang keenam, ada educators, di mana kerangka ERM ini bisa menjadi bahan diskusi, analisis, dan penelitian akademis yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut di kemudian hari. Nah, dengan dasar menuju pemahaman bersama, semua pihak dapat berbicara dengan bahasa yang sama dan berkomunikasi secara lebih efektif. Hubungan antara audit internal dan ERM, di mana audit internal juga harus mengaudit kerangka ERM untuk memberikan ansurans kepada direksi atau dewan komisaris dan senior manajemen mengenai kecukupan dan efektifnya ERM. Dapat kita lihat di slide, terdapat gambar kipas audit internal dan ERM, di mana diagram ini memberikan ilustrasi tentang pandangan masa kini mengenai peranan audit internal dan ERM. Bagian kiri dari diagram ini berwarna biru muda, merupakan wilayah berisi peran inti audit internal. Bagian berwarna biru di tengah diagram merupakan wilayah audit internal asal ada pengaman. Bagian kanan dari kipas ini menggambarkan wilayah yang tidak boleh dimasuki audit internal. Secara umum, ada kesepakatan untuk bagian kiri dan kanan diagram ini dan ada perbedaan pendapat mengenai bagian tengah. Bird Life Capital International Pti Ltd yang memberikan tulisan ini berpendapat bahwa bagian tengah dari diagram kipas harus dilepaskan dari fungsi audit internal. Menurutnya, dalam kebanyakan organisasi, wilayah ini jelas-jelas mencerminkan benturan kepentingan antara audit internal dan ERM. Beberapa peranan dan kegiatan tertentu yang dapat menyebabkan benturan kepentingan disajikan dalam slide berikut. Berikut adalah tabel potensi benturan kepentingan ERM dan audit internal, di mana tabel dapat menggambarkan betapa sulitnya bagi seorang manajer yang membawahi fungsi audit internal dan fungsi ERM. Kedua fungsi ini melapor kepada manajer dan selanjutnya manajer menyampaikan dua perangkat laporan, yaitu laporan audit dan laporan ERM kepada direksi atau dewan komisaris. Meskipun fungsi audit internal dan fungsi ERM bekerja sama, mereka seharusnya melapor kepada dua manajer senior yang berbeda untuk tujuan tata kelola yang jelas atau clear governance purpose dan untuk memastikan kedua fungsi ini tidak terkontaminasi. Di samping masalah tata kelola yang jelas, sebaiknya ada pemisahan yang tegas antara fungsi audit internal dan fungsi ERM, di mana ERM adalah fungsi manajemen lini atau line management function, manajer lini atau line managers pada akhirnya yang bertanggung jawab menghasilkan
dan merekalah yang bertanggung jawab untuk mengelola resiko organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Simanjuntak. Pembahasan selanjutnya adalah contoh risk appetite, risk tolerance, dan risk maturity. Pada PT Mayora Indah yang tidak puas berjalan di pasar lokal, kini telah melakukan ekspansi ke pasar internasional. Strategi andalan dari perusahaan ini adalah Mayora Marketing Way, yang mana tujuannya untuk memberikan sesuatu yang positif bagi seluruh pihak, yaitu konsumen, karyawan, dan juga stakeholders, untuk meningkatkan pendapatan dan laba. Namun, pada saat yang sama ada peluang dan risiko yang harus dihadapi. Contoh ini menjelaskan selera risiko yang harus dipenuhi agar perusahaan mencapai target pendapatan dan laba. Ketika entitas membuat perbandingan antara peluang dan risiko, maka membuat ambang batas atau toleransi mengenai risiko yang masih bisa diterima, yaitu merupakan konsep risk tolerance. Pada tahap tertentu, entitas akan mengalami kematangan atau risk maturity untuk menggambarkan kenyamanan sebelum kehancuran karena terlalu banyak mengambil risiko. Nah, pembahasan selanjutnya apa itu risk appetite? Risk appetite adalah jumlah risiko yang secara umum di suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka meraih keuntungan. Setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam rangka menambah nilai dan secara umum memahami risiko terkait yang diambilnya. Untuk menetapkan risk appetite, manajemen dengan review dan persetujuan direksi atau dewan komisaris perlu mengambil 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan risk appetite. Dalam mengembangkan risk appetite, berarti organisasi menghindari risiko sebagai bagian dari inisiatif strateginya. Malah sebaliknya, organisasi yang berbeda akan menetapkan tujuan yang berbeda pula. Karena tujuan yang berbeda, risk appetite bisa berbeda untuk organisasi yang berlainan. Langkah yang kedua, komunikasikan risk appetite. Risk appetite dapat dilakukan dengan menciptakan pernyataan mengenai risk appetite yang menyeluruh atau overall risk appetite statement yang cukup luas namun cukup deskriptif sehingga unit-unit organisasi dapat mengelola risiko-risiko di bawah kendalinya sesuai dengan pernyataan tersebut. Kemudian, komunikasikan risk appetite untuk setiap kelompok utama dalam tujuan organisasi. Selanjutnya, komunikasikan risk appetite untuk setiap kategori risiko. Langkah ketiga adalah pantau dan muktahirkan risk appetite. Setelah risk appetite dikomunikasikan, manajemen dengan dukungan direksi dari waktu ke waktu menegaskan kembali dan memutakhirkannya. Kemudian risk appetite harus direview dalam hubungannya dengan bagaimana organisasi beroperasi, khususnya ketika bisnis modelnya berubah. Kemudian risk appetite statement. Berikut ini adalah contoh dari risk appetite statement dari Universitas Alberta. Dalam risk appetite statement diawali dengan pernyataan yang luas, kemudian lebih spesifik ketika mengerucut ke dalam departemen-departemen dan unit-unit operasi dalam organisasi. Kemudian, pernyataan tentang risk appetite yang lebih cocok atau luas atau umum-umum saja atau spesifik tergantung dari selera organisasi yang bersangkutan dan putusan manajemen. Kemudian, apa itu risk tolerance? Risk tolerance adalah tingkat risiko yang dapat diterima berkenaan dengan capaian tujuan yang spesifik dan seringkali lebih baik diukur dalam unit yang sama seperti yang digunakan untuk mengukur tujuan terkait. Risk tolerance bersifat taktis, operasional, dan spesifik. Selanjutnya, apa itu risk maturity? Risk maturity mengukur seberapa jauh suatu organisasi telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management atau ERM sesuai dengan best practice yang berlaku. Risk maturity juga merupakan tingkat kemapanan yang dicapai suatu organisasi dalam ERM. Suatu organisasi yang sudah matang atau a mature organization seringkali bisa mendefinisikan kemampuan-kemampuan ERM yang memberikan wawasan yang lebih baik tentang risk appetite dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menanggung risiko. Sedangkan organisasi yang kurang matang atau a less mature organization dengan kemampuan ERM yang belum teruji mungkin tidak mempunyai pemahaman yang sama yang bisa berakibat dengan pernyataan risk appetite yang lebih luas atau a broader risk appetite statement. Pembahasan yang terakhir yaitu mengapa kita mengukur risk maturity. Yang pertama, untuk membuat evaluasi yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan menggunakan kriteria best practice. Kemudian,
Yang kedua, untuk menentukan hal-hal yang perlu disempurnakan dan peluang-peluang bagi organisasi ke tingkat kematangan yang lebih tinggi atau high maturity level. Dan yang ketiga, untuk merencanakan dan memulai langkah-langkah perbaikan yang tepat. Demikian penjelasan dari kami tentang manajemen risiko perusahaan. Terima kasih.